Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayasa Azahra Novedi dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 21029006. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit mengenai tugas saya, mengenai tugas yang diberikan, yaitu tugas bisnis plan. Merek dagang yang saya gunakan adalah Nona Ucup Puding. Sebelum itu, kita kenalan dulu dengan usahanya. Usaha Nona Ucup Puding. Usaha Nona Ucup Puding ini adalah sebuah usaha makanan, yaitu makanan dessert atau makanan penutup yang berlokasi di Jalan Kancing 5, Lingkungan 2, Gang Iman, nomor A17 Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Mindangabuhan, Medan, Sumatera Utara, dengan kode pos 20251. Usaha ini terdiri dari 2 SDM, yaitu satu manajer atau pemilik dan satu karyawan. Karyawan itu sendiri memiliki tugas mencatat setiap transaksi penjualan, menerima pembayaran dari pelanggan, dan membantu pemilik atau manajer ketika beliau meminta pertolongan seperti pembuatan puding. Lalu pemilik juga memiliki tugas, yaitu yang pertama membuat perencanaan dan strategi menjalankan usaha. Yang kedua, mengawasi kegiatan operasional. Yang ketiga, melakukan pengecekan rutin pada alat yang akan digunakan. Sebenarnya tugas dari manajer itu tidak hanya itu saja, tetapi ada yang lain. Tapi saya akan menjelaskan 3 saja. Lalu kemudian di gambar di samping adalah logo yang akan digunakan nantinya pada brand kami. Kemudian poin yang akan kita bahas di presentasi kali ini ada aspek pemasarannya, aspek operasional, dan aspek keuangan. Pertama ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran itu dibagi menjadi 3, yaitu ada segmenting, targeting, dan positioning, ada marketing mix, dan ada business model canvas. Oke, yang pertama kita bahas segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting itu terdiri dari 3 bagian atau 3 bagian. Yang pertama ada demografis. Demografis kami memasarkan brand kami di sekitar Medan untuk masyarakat sekitar Medan, khususnya anak-anak yang berada di sekolah dasar hingga menengah. Yang kedua, geografis. Produk ini dipasarkan di kawasan sekitar orang-orang yang berdomisili di wilayah Medan, khususnya Martubung dan Medan Labuhan, serta orang-orang yang sehari-harinya melewati lokasi usaha kami. Yang ketiga ada psikografis. Usaha ini memiliki kriteria yang pertama menginginkan kemudahan dan kepraktisan dalam mengkonsumsi puding. Yang kedua, kami mementingkan kualitas dan mementingkan harga. Yang kedua, ada targeting. Kami menargetkan produknya pada orang-orang di wilayah sekitar lokasi usaha yang menginginkan puding yang enak namun juga bersih. Yang ketiga, ada positioning. Usaha ini memposisikan diri sebagai usaha puding yang memberikan layanan ramah pada pelanggan serta memberikan harga terjangkau sesuai visi dan misi usaha. Dari aspek pemasaran, yang kedua ada marketing mix. Seperti yang dilihat di gambar, yang pertama itu ada brand kami. Ya, seperti itu gambarnya, penampilannya. Kami menjual dengan harga 2.000 per cup. Sehari bisa menghabiskan 100 cup, jadi kira-kira 1 bulan itu bisa mendapatkan uang sebesar 6 juta. Pelanggan pun bisa langsung mengunjungi gerai usaha kami. Lalu di gambar kedua itu ada
papan nama kami dengan ukuran 0,5 meter dikali 1,5 meter. Yang ketiga dari aspek pemasaran itu ada bisnis model canvas. Kami di bisnis model canvas ini ada customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activities, key resources, key partners, revenue streams, dan cost structure. Yang pertama ada customer segment. Kami menjual brandnya di sekitar Medan Labuhan, khususnya yang ada di Matubung. Kemudian customer relationship kami itu berinteraksi langsung dengan pelanggan secara ramah dan sopan. Terus ada channel. Channel kami itu dari komunitas dan dari direct marketing. Lalu ada value propositions. Kami menginginkan brand yang murah, lezat, dan praktis. Terus di sini ada key activities, di mana kami memulainya dengan memproduksi pudingnya, lalu mempromosikan, lalu menjualnya, dan terakhir menghitung keuntungannya. Kemudian ada key partners kami, atau key partner saya, yaitu keluarga. Terus kami menjual atau revenue streams saya itu penjualan puding jagung. Biaya yang bakal dikeluarkan atau cost structure-nya yaitu biaya bahan dan peralatan, biaya listrik dan air, dan sewa tempat dan papan nama. Kemudian ada aspek operasional. Aspek operasionalnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prosesnya, kemudian ada peralatan dan bahan, dan terakhir ada layout usaha. Proses operasional itu sendiri terbagi menjadi 3 atau tahapan. Yang pertama kami membeli bahan dulu untuk pembuatannya, lalu membuat puding. Untuk pembelian bahan itu dilakukan oleh karyawan, kemudian pembuatan puding itu biasanya dilakukan oleh manajer, tetapi jika manajer ada kendala bisa dibantu oleh karyawan. Lalu pemasaran puding itu akan dilakukan oleh karyawan. Kemudian yang kedua dari aspek operasional itu sendiri ada peralatan dan bahan. Peralatan yang digunakan yaitu kulkas, sutil, blender, gas, kompor, panci, dan plastik. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan atau yang digunakan itu pertama ada agar-agar, ada jagung, ada santan, susu kental manis, vanili, garam, gula putih, dan air bersih. Dan yang terakhir aspek operasional itu ada layout usaha. Kami memiliki tempat usaha itu sebesar 2,5 meter dikali 1,5 meter. Yang terakhir dari pembahasan kita adalah aspek uang. Yang pertama ada biaya investasi modal. Seperti yang dilihat di tabel, inilah modal awal kami, yaitu totalnya sebesar 3.030.000. Yang kedua, ada biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang bakal dikeluarkan tiap bulannya untuk pelangsungan usaha. Jadi total biaya tetapnya yang kami keluarkan itu per bulannya ada 1.710.000 dan per tahunnya ada 21.120.000. Yang ketiga ada biaya variabel, itu biasanya biaya yang kami keluarkan untuk membeli bahan. Dan kami memiliki biaya variabel itu kalau biaya per bulannya 2.044.000 dan per tahunnya itu ada 24.528.000. Dari usaha ini kami memiliki keuntungan sebesar 1.905.000.
Itu per bulannya. Kalau per tahunnya kami mendapatkan keuntungan sebesar 22.860.000 dan tahun kedua tahun kami akan mendapatkan keuntungan sebesar 43.020.000 dan di tahun ketiga kami akan mendapatkan 69.228.000. Terus ini ada BEP dan payback period. BEP itu adalah break even point yang dimana kami tidak akan memiliki keuntungan atau kerugian. Kami memiliki BEP di 2.600.000. Kalau di unitnya kami akan menjual 3.612 cup. Sedangkan payback period itu kami mendapatkan 44,8 hari. Oke, sekian dari presentasi usaha ini atau bisnis plan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.